Seorang pria menggali akar pohon dari tanah. Akar pohon berubah menjadi anak kecil di detik berikutnya. Pria itu bersemangat dan memberikan akar pohon kepada istrinya. Sang istri memeluk akar pohon, kemudian memakai baju padanya. Akar pohon menjadi hidup. Ini adalah film yang diambil dari dongeng kegelapan. Jika kalian takut, jangan nonton. Pasangan ini sangat ingin memiliki anak, dikarenakan keduanya tidak bisa melahirkan. Jadi apapun yang dilihat suami semua menjadi bayi. Dia melihat ikan yang dijual itu adalah bayi. Memotong semangka pun bisa melihat seorang bayi. Istrinya setiap hari dengan sedih melihat baju bayi. Tiap hari menangis. Untuk meringankan kepedihan istrinya, sang suami membelikannya villa di desa. Saat dia membereskan halaman, menggali sebuah akar pohon. Akar pohon di depan mereka berbentuk manusia. Tiba-tiba akar pohon menjadi bayi. Sang suami memangkas akar pohon dan memberikannya kepada istrinya. Istrinya sangat senang, dan memeluk akar pohon itu. Kemudian juga memakai baju padanya, memakai popok, dan memandikan akar pohon. Bagi sang istri ini adalah anak mereka. Sang suami hanya bisa menatap istrinya yang sibuk tanpa daya. Mereka berencana kembali ke kota, tetapi istrinya mau membawa akar pohon itu pulang. Sang suami menarik akar pohon dengan marah. Dia terus memukuli akar pohon di atas meja, dan memberitahu istrinya itu hanya akar pohon. Istrinya tidak mendengarnya dan terus menarik. Melihat istrinya yang hampir gila, suaminya memberitahu, jika orang lain melihat mereka membawa bayi pulang, tetangga akan mengatakan kita mencuri anak. Akhirnya suami berjanji dengan istri, tiap akhir pekan datang melihatnya, lalu meletakkan akar pohon di lemari. Istrinya pergi dengan ketidakrelaan. Hari itu saat suami pulang kerja, tetangga datang mengucapkan selamat padanya. Selamat, mereka akhirnya akan punya anak. Mendengar itu suami langsung berlari pulang. Ternyata sang istri tidak dapat sabar. Hanya akhir pekan melihat akar pohon. Jadi membuat 9 bantal. Berencana hamil palsu dan melahirkan, agar dapat terus bersama akar pohon. Melihat istrinya begitu senang, suami pun menyetujui. Dan istri pun tiap hari berpura-pura hamil. Rekan kerja juga merayakan untuk sang suami. Hari itu waktu suami pulang kerja, tetangga mengatakan istrinya sudah mau melahirkan. Sang suami langsung menyela tetangga yang memanggil ambulans. Katanya dia akan membawa istrinya ke rumah sakit. Kemudian mereka kembali ke villa itu. Istri tak sabar membuka lemari, memeluk akar pohon dengan erat. Agar tidak diketahui, sang istri berpura-pura tinggal di rumah sakit padahal di villa. Suaminya pun pura-pura menelepon ke rumah sakit, dan mengatakan pada tetangga bahwa bayi sudah dilahirkan. Seminggu kemudian suaminya datang ke villa, dan melihat istrinya sedang memberi susu. Ternyata akar pohon itu menjadi hidup. Sang suami mengambil kapak ingin membelahnya menjadi 2. Sang istri seperti gila menahannya. Menghadapi istri yang gila, suaminya hanya bisa meletakkan kapaknya. Mereka membawa akar pohon ke rumah. Mulai memberinya makan seperti anak normal. Dan juga membawanya jalan dengan stroller. Istrinya tiap hari bermain dengan akar pohon. Sambil bermain, akar pohon pun mulai makan rambut ibunya. Sang suami mengambil pisau dan memotong rambut istri agar selamat. Hari itu sang istri pergi ke supermarket. Anak tetangga lewat. Dia penasaran dengan bayi itu. Ketika dia melihat ternyata akar pohon. Detik berikutnya, akar pohon menjerat tangannya. Dia langsung segera lari pulang. Saat pulang dia melihat di sebuah buku dongeng. Akar pohon berubah menjadi anak dan mulai makan manusia. Dan akar pohon semakin tidak cukup dengan makanannya. Kucing di rumah malah menjadi makanannya. Sang suami tidak tahan melihat ini. Berencana membunuh akar pohon. Tetapi karena istrinya memohon dia pun menyerah lagi. Hari itu seorang tukang pos datang untuk mengantarkan surat dan tidak ada orang di rumah. Saat pasangan itu pulang, melihat bahwa tukang pos sudah dimakan akar pohon. Suami marah dan istri memohon suaminya lagi, agar tidak diketahui orang. Suami menjadi tukang pos dan mengantar surat. Belum selesai lagi, seseorang melihat di stroller, ternyata boneka, kemudian menelepon polisi. Keesokan hari staf panti asuhan datang memeriksa, akhirnya juga menjadi makanan akar pohon. Sang suami membawa makanan dengan jumlah banyak pulang. Melihat akar pohon memakan manusia lagi, dia tidak tahan lagi walaupun sang istri memohon.
mengikat tali saat akar pohon sedang tidur, dan melemparkan ke ruang bawah tanah. Hal ini dilihat oleh anak tetangga. Gadis itu masuk dan melepaskan akar pohon. Bahkan mereka menjadi teman. Sang gadis membawa makan untuknya tiap hari, dan menyuruhnya untuk tidak makan kubis di luar. Karena akar pohon dalam dongeng karena memakan kubis. Petani pun membelah perutnya hingga mati. Tetapi akar pohon semakin banyak maka sang gadis mengeluarkan tabungannya pun tidak cukup. Kemudian sang gadis mencari manusia untuk menjadi makanan akar pohon. Yang pertama adalah pria jahat. Gadis itu membohonginya kemari. Akhirnya menjadi makanan akar pohon. Orang di sekitar perlahan-lahan menghilang. Sang suami tidak tahan lagi. Ingin membelah akar pohon dengan gergaji mesin. Saat ingin membunuhnya, akar pohon malah memanggil ayah. Akhirnya juga dimakan. Sang istri yang mendengar teriakan suami, langsung berlari turun. Akhirnya hanya berteriak. Orang yang hilang semakin banyak, polisi datang memeriksa. Semua orang sangat khawatir. Ibu sang gadis karena takut menutup pintu. Tidak membiarkan anaknya keluar sembarangan. Karena tidak ada makanan akar pohon pun lapar. Akhirnya makan kubis di luar. Penanam sayur sangat marah melihat sayurnya hilang. Berjalan ke ruang bawah tanah dengan cangkul. Melihat akar pohon yang sedang makan kubisnya. Akhir cerita mungkin sama seperti di buku dongeng. Akar pohon dibelah perutnya oleh penanam sayur. Akar pohon adalah akar segala kejahatan. Menunjukkan obsesi dan keserakahan sifat manusia. Seluruh film, meskipun berdasarkan dongeng tetapi juga nyata. Meskipun aneh tetapi semua tergantung pemikiran manusia. Bagaimana menurutmu?